بعلومه في دارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله. وعن قوله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاهم بمقارض من نار فقلت من أنتم قالوا كنا itu tak apa na itu kunna na ya kunna na'muru bil khairi wala na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam lan saking dawuhe saking hadise pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mautu liwatan sapa ingsun lailatan ing dalem wengi usriya hale dilakokake di sapa ini naibul fa'il sapa bi ingsun bi aqwamin lawan tinemu pira-pira kaum tukradu diguntingi sop apa syifahum pira-pira apa namanya lidahnya itu ya. Lidah di bahasa Jawa ya lisan lah ya. Apa ilat apa bahasa Jawa itu ya lati ya. Syifahum apa latine aqwa bimaqarido kelawan pira-pira gunting minarin saking geni ini gunting pakai gunting yang terbuat dari api. Fakultu mongko takon sapa ingsun man utawi sapane wong man iku utawi sapa sorry karena ini istifham iku man sapa antum utawi mereka apa kalian lah wong itu jamak dari kamu enaknya diterjemahkan apa ya Jawa niki kira kabeh lah ya qalu wadon jawab sapa aqwam kuna ana sapa ingsun tun jamak iku nak muru merintah sapa kita bil khairi kelawan kebagusan wala na'tihi lan ora nekani sapa kita bu ing khair wa nanha lan nyegah sapa kita ani syari saking Allah wa na'tihi lan tetapine nekani sapa kita ing syar. Jadi ini apa namanya berkaitan dengan keterangan sebelumnya tentang orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah. Kalau orang berilmu cuma bisa ngomong, orang tahu praktek. Ibarat kayak tukang iklan. Ya. Tukang iklan itu kalau endorse itu disuruh endorse odol merek apa gitu, bilangnya bagus ini keren luar biasa, tapi dia di rumah nggak pakai itu, baru gue dibuang hanya untuk keperluan konten. Sama dengan orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, itu juga bahaya.
Makanya dikatakan itu fasadun kabirun alimun mutahadtikun sama jahilun mutanassikun. Kerusakan yang besar itu terletak pada dua orang. Yang pertama orang alim, orang pinter, tapi kemaki. Ngerti kemaki? Jadi dia itu nggak mau mempraktekkan apa yang diketahuinya, hanya sebatas teori. Jadi agama itu hanya sebatas wawasan bagi dia, yang ketika ditanya bisa menjawab, tidak masuk ke dalam batin atau basirohnya, sehingga tidak ada efek apapun. Namanya wawasan. Makanya ketika kita belajar agama itu pendekatan itu ada dua, pendekatan saintifik sama pendekatan teologis. Kalau pendekatan saintifik, kamu mengkaji agama dari kacamata antropologi, dari kacamata filsafat, dari kacamata sosiologi, dari kacamata ilmu-ilmu sosial yang lain. Misalnya ada jurusan di UGM itu ada jurusan yang kebetulan saya juga masuk di situ. Kita itu belajar agama, tapi bukan menggunakan pendekatan teologis, menggunakannya pendekatan sains. Sehingga ketika kita mempelajari wong sholat ki udusen dipelajari bagaimana mendekatkan diri ke Allah, tapi komponen sosialnya. Nah, beda dengan kalian ketika belajar agama menggunakan pendekatan teologis, maka yang dibahas adalah cara-cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana meraih ridhonya Gusti Allah, bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Dua-duanya baik, tapi kalau kamu belajar agama dari pendekatan sains, sementara basic landasan teologimu itu kurang kuat, ya sudah, hancur itu. Maka dari itu pernah Habib Ismail Fajri Alatas itu ditanya, kenapa dia itu belajar Islam di New York University. Ya Habib Ismail Fajri Alatas, Habib Aji panggilannya. Habib Aji itu menjawab, ya karena di sana itu standar keilmuannya itu ketat, benar-benar nggak ada istilahnya itu syafaat lah untuk orang-orang yang misalkan nulis seminar nulis proposal, sebenarnya proposalnya dia nggak layak, terus karena mesake cai gigi walaupun orang paham angkati rajin nih catatane lengkap, akhirnya dosennya melas. Wis lah, gue tak lulus ke wae seminar, gue tak lolos ke. Karena banyak kasus kayak gini di Indonesia. Tapi kalau di sana, saya belajar juga dengan orang-orang yang dari orang-orang luar itu memang mereka standar keilmuannya tinggi, ketat. Karya kita jelek dibilang jelek, nggak bermutu bilang nggak bermutu. Bahkan sampai teman saya itu dulu dikomentari sama dosen kita dari orang Edinburgh, orang Skotlandia, wong gondrong londo. Dibilang kamu bahasa Inggrisnya ini kayak anak TK, kamu harus belajar lagi itu grammarnya ini. Padahal teman saya itu dia fasilitator di Kumon, tapi karena logika penulisannya itu jelek, ya dibilang jelek. Habib Aji menjawab dengan statement begitu, bahwasanya di luar itu di Amerika pengajaran agama itu ketat standar keilmuannya, sehingga kita ketika belajar itu benar-benar mantap, benar-benar detail, karena disiplinnya tinggi. Bahkan Habib Aji itu cerita, jangan dikira dosen-dosen kita yang di Amerika itu nggak ngerti kitab, mereka lebih jago. Jadi ada satu session itu sebelum kelas dimulai biasanya kita disuruh baca kitab. Suruh baca kitab, Pak.
Itu yang Amerika. Ternyata juga tidak satu orang dua orang yang bisa seperti itu. Salah satunya adalah dosen saya itu dulu di orang Norwegia, namanya Lena Larsen. Lena Larsen itu orang Norwegia, bule, tapi dia bisa baca kitab Ihya Ulumuddin, gundul, paham detail konsep hak asasi manusia. Dia berbicara tentang feminisme, tentang HAM dengan mengutip beberapa kitab dari Ihya. Itu banyak sekali. Nah, tetapi yang menjadi beda apa? Itu semua kan wawasan. Setinggi-tingginya wawasan kita ketika kita nggak bertakwa, apa gunanya? Makanya banyak sekali orang-orang bule, kayak misalkan Karen Stenbrink. Pernah dengar ya Karel Stenbrink? Orang Belanda itu sering isi seminar, ini baru meninggal 1 tahun 2 tahun yang lalu. Itu dulu Karel Stenbrink itu ketika meneliti tentang Islam itu beliau itu mondok di Gontor sampai pengen ikut sholat. Tetapi konteksnya kan dia sudah ngerti syarat rukun dan lain-lain. Tapi kan dia tidak mau menyekseni bahwasanya Gusti Allah itu pangeran, Kanjeng Nabi itu putusannya, gitu. Hanya wawasan. Maka dari itu ketika kamu belajar banyak ilmu kok nggak dipraktekkan hanya sebagai wawasan, itu bahaya. Kenapa bahayanya? Ini disampaikan di sini. Ketika Rasulullah itu sedang Isra Mi'raj, beliau pada suatu malam, ya, ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan ada beberapa orang, ya, di sini kan itu biaqwamin, berarti banyak kaum, ya, banyak orang dipertemukan dengan orang-orang yang mana, ya, lidahnya itu dipotong dengan menggunakan gunting dari api, dengan menggunakan gunting dari api. Terus kemudian Kanjeng Nabi itu tanya, siapa kalian kok lidah potong pakai gunting dari api? Dijawab sama salah satu dari mereka itu, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami itu golongan orang yang memerintahkan masyarakat untuk melaksanakan kebaikan, tetapi kami tidak melaksanakannya. Dan kami memerintahkan orang supaya menjauhi keburukan, hal-hal yang dilarang oleh Allah, tetapi kami diam-diam melaksanakannya. Hingga ini apa namanya? Istilahnya itu warning lah pada kita yang mungkin selalu menyampaikan kebaikan. Mungkin kita sering menyampaikan tentang ilmu, kita harus melaksanakannya walaupun berat. Meskipun ada suatu perkataan undur makola walan tandur mankola. Kamu lihat substansinya, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Itu konteks untuk audiens. Tetapi konteks bagi orang yang ngomong, ini hadisnya. Jangan sampai dibalik-balik. Oh, ya wis lah, penting kan aku menyampaikan aja, kan nggak perlu lihat orangnya. Akhirnya nyuruh-nyuruh orang jamaah, tapi kitanya nggak suka jamaah. Nyuruh orang-orang untuk bersedekah, tapi kitanya pelit. Nah, hari ini banyak orang-orang seperti itu. Makanya di dalam kitab Aidatun Nasyi'in itu disampaikan bahwasanya hati-hati dengan 2 orang. Salah satunya yaitu orang-orang yang di luar sana mengajak kebaikan, ngomong soal ibadah, tetapi ketika mereka sendirian terus didatangi oleh orang, disogok, langsung badarot taqwa. Mereka menjual ketakwaannya itu dengan uang. Ini mengerikan nih. Makanya hati-hati
ketika mau menyampaikan kebaikan itu kita harus benar-benar konsekuen dengan cara ya mempraktekannya. Itu. Fa'iyyaka ya miskinu. Fa'iyyaka wa sira ya miskinu awan orang miskin, orang yang orang yang lemah ya. Di sini ad-dhaifu alladzi la fatanata lahu, yang miskin yang enggak pinter gitu kan. Yang miskin an tun'ina ingin to manut ya. Ingin to manut litaswirihi, ingin to manut sapa sira litaswirihi maring dalem litaswirihi maring. Kalau di sini itu disyarahnya litasyini syaitan al-kadhib alaika, tipuan setan lah kita maknai. Litasyiri maring tipuan setan. Wa tatadalla lan tinemu sapa sira bihabli ghururihi, lawan tali tipuane. Jadi di sini itu dikatakan bahwasanya kita disuruh hati-hati wahai orang-orang yang imannya masih lemah, ilmunya masih sedikit, yang keyakinannya nggak begitu kuat. Jangan sampai kamu itu manut mengikuti tipuan setan dan kemudian kamu terjeratlah dengan tali tipuan setan itu. Bagaimana maksudnya terjerat dengan tali tipuannya setan? Yaitu kita ketika belajar itu harus benar-benar mempraktekannya. Terus kalau nggak tahu ya tanya. Hilangkan egoisme, karena ego itu menutup diri kita dari cahaya ilmu. Ego itu gimana? Ya kita merasa mosok aku tekon karo cakai. Kayak kan cahanya, aku suwi nih gini. Tapi kita itu nggak paham. Karena gengsi lah, gengsi ini adalah sifat dasar yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala marah sama iblis. Karena dia itu gengsi, nggak mau mengikuti perintahnya Allah untuk inhina, hormat kepada Nabi Adam. Akhirnya diusir dari langit. Dan kita orang-orang yang berilmu lah, kita katakan calon-calon cendekiawan itu di kuliah semua toh. Maka ketika kita nggak ngerti suatu ilmu, tanya. Makanya kalau ada pengajian itu interaktif gitu loh. Ketika di kampus tekon karo dosen, tapi diniati untuk belajar lillahi ta'ala, bukan mencari apa? Cari itu mencari muka supaya dosen itu senang ben nilainya apik. Nek aku sing dadi dosen bodoh amat kamu mau deketin saya. Jadi niatnya jangan seperti itu, niatnya lillahi ta'ala, memang pengen belajar. Ketika nggak tahu tanya gitu, tik pak. Makanya dulu kiai saya itu ketika ngaji kayak gini, jadi
kalau apa namanya dalam tadi ketika ada kajian itu kalau bisa itu tanya. Tapi pertanyaannya ya jangan yang nggak penting gitu. Ya kalau bisa penting tapi kok misalnya mentok, ya orang penting lah lupa gitu kan. Yang penting tanya tandanya nggak ngantuk kamu itu. Tapi kalau pengajian lagi bedanya saya ketika ngajar antara masyarakat NU dengan masyarakat Muhammadiyah. Ketika di NU saya ngomong monggo berrawuh dari Joyo pertanyaan atau mungkin enggak ya. Udah saja soal di Muhammad. Tapi kalau di Muhammadiyah nggak usah dipersilakan. Rasa-rasanya kita belum selesai ilahi itu pengen ini diketok langsung interupsi Ustaz. Saya pengen nanya itu bedanya. Karena kenapa ya? Ya entahlah ya. Terus orang Muhammadiyah itu kalau ngaji itu nggak buku, nggak catatan aksi tulis. Oleh Allah perkataannya yang parah dok Ustaz ini ngomong merah sesuai langsung ditembak. Tanya, itu namanya tapi kok atau ada permasalahan lain? Tapi kalau orang NU ngaji, sekolahnya orang buku rokok, sekolahnya kopi, tawarin apa ngaji nih, bu lali, sekolah. Ya itu memang apa ya? Memang realitanya seperti itu. Ya kita sebagai orang-orang cendekiawan lah, kamu kan kuliah, ada yang di UIN, ada yang di UNY, ada yang di UGM. Ayolah, ciptakan iklim yang aktif dalam dunia akademik, keilmuan. Di sini ada musyawarah enggak? Ada ya, membahas masalah-masalah fikih, masalah-masalah akidah yang ada di sekitar kita, latihan gitu. Sehingga dengan adanya musyawarah, kamu yang tadinya nggak paham itu bisa terpahamkan. Gitu. Dulu itu ketika saya ngaji sama kiai saya, Al-Makfurlah Kiai Muklas, itu beliau nggak seneng ketika ada ngaji terus buat habis rampung wa alam bisawab bubar. Beliau nggak seneng. Beliau mesti membuat kita para santrinya itu memiliki iskaliyah, memiliki pertanyaan. Jadi sebelum ngaji itu pengurus pondok itu ngumpulin daftar pertanyaan dari santri semua, kertas cilik-cilik ngono. Nah, karena kita dulu ngaji pasaran, ngaji sentral itu dicampur antara laki-laki, antara anak SMP dan anak SMA. Akhirnya kan cah cilik-cilik itu kadang pertanyaannya itu unik. Saya ingat betul itu. Waktu itu ada anak SMP kelas 2 itu tanya kepada Al-Maghfurlah Abah Muklas, Bah, gimana caranya kita itu sholat di bulan? Gimana caranya kita itu cara sholat itu di bulan? Karena kan Ka'bahnya di bumi, Bah, gitu. Ditulis itu. Coba itu bacain, kata kiai saya. Dibaca pertanyaan gitu, ketawa semua itu satu ini. Terus ya Abah Muklas juga keren jawabnya, karena nggak mungkin walaupun dijelaskan itu nggak akan menjadi sesuatu yang aplikatif. Itu hanya sebatas teori. Hanya dijawab sama beliau, ya sudah nanti besok kalau kamu mau ke bulan nanti datang ke saya tak ajarin cara saya sholat. Gitu. Jadi lah ini ketika musyawarah itu banyak sekali kita temukan di pesantren-pesantren itu membahas masalah-masalah yang ndake-ndake. Tetapi nilai aplikasinya itu tidak ada. Contoh misal, bagaimana hukumnya jika ada seorang anak manusia yang lahir dari campuran genetik anjing? Apakah dia dihukumi najis seterusnya? Itu sering pertanyaan-pertanyaannya begitu. Artinya apa? Nilai aplikasinya nggak ada. Maka dari itu di dalam kitabnya Itmamul Wafa fi Qissatil Khulafa itu Syekh Khudhari menulis berdasarkan keterangan dari Imam Ghazali mengkritik para santri, para tulab pada waktu itu yang ndake-ndake sinau fikih, tetapi mereka menghilangkan atau tidak mau belajar urusan yang mendesak pada waktu itu, yaitu ilmu tib
atau ilmu kedokteran. Ini dikritik sama Imam Ghazali. Maka dari itu saya sering sampaikan ke kalian bahwasanya meskipun kalian jurusannya bukan agama nggak masalah, karena kalian punya kontribusi. Nek kabeh kuwi dadi kiai, ana wong loro sing nambani sapa, akhire ditambani nganggo ruqyah. Orang nganggo unsur medis. Ya ruqyah memang perlu, tapi jangan langsung ke sana lah. Medis dulu. Kok seakan-akan setiap masalah itu ujung-ujungnya karena demit gitu kan. Bisa banyak hal masalah itu bisa terjadi ya karena dosa, ya karena memang pola kesehatan kita yang buruk dan lain-lain dan lain-lain. Oleh karena itu kalian nggak perlu ragu ketika belajar kelistrikan, belajar desain, belajar apapun itu. Yang penting orientasi kalian ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini itu kita masih minim orang-orang yang ahli teknologi dari kalangan santri. Baru yang menonjol itu Mas Ahmad Ataka itu. Kebanyakan daki-daki sinau agama, tapi ilmu aplikatifnya nggak ada. Coba di sini yang belajar agama mesti 80% saya yakin itu di UIN ya. Tapi yang belajar teknik, yang belajar elektro itu sedikit. Kalian yang sedikit ini harus semangat karena jurusan kalian dibutuhkan umat. Kita itu surplus kiai, turah-turah kiai, karena semua orang itu kalau di sosmed itu rasanya jadi kiai kabeh. Iya enggak? Dia mengomentari suatu perkara dia dengan pendekatan agama seakan-akan tuh ngerti A tekan Z gitu, padahal mondok ya orang, ngaji ya ngantuk gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini kita harus menyadari ini sehingga ketika kalian besok terjun di masyarakat, kalian hilangkanlah rasa ego, terus kemudian kalian ciptakan semangat keilmuannya itu ditonjolkan, ngajak masyarakat pada ngaji. Makanya dulu kiai saya itu selalu wanti-wanti, kalau kamu besok terjun di masyarakat, ojo dodol amalan. Pengen sugih, moco iki ping 1000, nah, jangan. Ketika kita sudah kayak gitu terus-terusan, akhirnya masyarakat itu mementingkannya itu. Padahal masalah fikih wudune durung bener, maca Qur'ane sik pedot-pedot. Kan banyak masyarakat hari ini nek ngomong agama ndakek-ndakek, tapi begitu kon maca Qur'an a'udzu billah lah kan gitu. Lah ini kita harus sadar itu. Makanya ketika mau membahas tentang ilmu yang tinggi-tinggi, sadari diri kita. Oh, kita itu gimana sih? Wis ngerti durung perkara halal haram, najis apa suci, ya kan, sunnah apa bid'ah gitu. Saya ngomong bid'ah ini medeni ya. Ya jadi gitu. Soalnya apa? Para sahabat zaman dulu itu ketika mereka nggak tahu suatu perkara, itu mereka akan merekomendasikan sahabat lain yang lebih mengetahui masalahnya. Seperti misalnya dulu ada cerita Sayyidah Aisyah itu disowani sama salah seorang sahabat, menanyakan tentang bagaimana cara Nabi mengusap khuf. Khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit, tingginya melebihi mata kaki. Nek ning Indonesia ra ono gitu wong mriyang ya mentoke nganggo kaos kaki loro ini. Orang nggak ada yang make apa khuf. Khuf itu gimana ya yang jelas gini, kayak sepatu bot, tapi bukan sepatu bot, dia kayak kaos kaki kulit lah, soro gampangnya gitu. Itu namanya khuf atau muzah. Nah, sahabat ini tertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana tata cara mengusap khuf.
seperti yang dilakukan Rasulullah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Padahal Sayyidah Aisyah waktu itu termasuk minal muksirina birriwayah, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah dan membersamai Rasulullah sekian tahun hidup bareng. Tapi kemudian yang dijawab ya, oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, oh kamu kalau nanya itu bukan ke saya, itu ada sahabat yang lebih tahu tentang itu, Ali. Kamu tanya ke Ali, karena Ali itu dulu membersamai Rasulullah ketika pergi keluar kota gitu. Jadi akhirnya sahabat itu pergi ke Ali, bertanya dan dijawab. Artinya apa? Di antara para sahabat itu nggak ada ego dan gengsi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tombol volumenya mas. Jadi ketika kita itu nggak ngerti tentang ilmu, ya tanyakan ke ahlinya. Contoh, kamu itu nggak ngerti urusan arsitek, awakmu kuwi lulusan pendidikan agama Islam PAI. Terus ketika bangun, jangan sotoy. Kamu harus tanya kepada ahlinya, temenmu yang arsitek. Lah hari ini tuh banyak sekali kasus-kasus kiai iki kaya-kayane iso kabeh. Iso masalah demit, iso ngerti masalah medis, iso ngerti masalah bangunan. Kowe nek bangun kudu ngene ngrekake. Padahal kon kerangke kabel minus positif isih bingung. Artinya apa? Kita jangan menjadi seperti orang-orang jahiliyah pada zaman dulu. Ya kiai itu orang yang ahli dalam agama, tapi urusan medis yang ahli itu bukan kiai, dokter. Bangunan yang ahli arsitek. Listrik yang ahli orang elektro. Gitu loh. Nah, kamu tuh harus benar-benar jeli masalah ini. Kenapa? Karena hari ini masih banyak praktek di masyarakat. Coba kamu nanti kalau pulang ke daerahmu ono kiai sepuh sing dikultuskan sama masyarakat, mesti akan menjadi center tanya orang-orang. Yai kula ajeng ndamel griya niki modele pripun nggih? Hari kiai ini kaya dadi kontraktor mendadak. Tidak bertanya kepada arsitek. Dan anehnya lagi kiai ini ya seneng di ngono kayak dijawab. Oh iya kok nek mbangunke madhepe ngetan. Kamare ngene. Wis akhire padha-padha iku. Makanya kita harus menyadari hal seperti itu. Ini termasuk tipuan setan. Bahwasanya kita itu harus menghilangkan ego dan gengsi kita untuk bertanya pada hal yang memang bukan bidang kita. Makanya ketika dulu zaman corona itu banyak, saya sampai mencatat beberapa nama ulama yang dia itu mengatakan corona kui pasukan dajjal, corona kui tentarane setan, kayak gitu-gitu. Tidak punya kapasitas tetapi berkomentar. Ini bahaya. Lah coba nek jamaah ini kui cuma wong loro apa wong telu, nggak masalah mungkin, walaupun ya mungkin masalah juga gitu. Tapi coba bayangkan jamaahnya sekian ribu. Apakah tidak menjadi problem sosial baru? Akhirnya orang gelem do nganggo masker, ora usah maskeran. Nek jatahe mati yo mati gitu. Jatahe urip urip hanya gitu. Ini kalau kita membaca sejarah itu dinamakan dengan kalimatu hakin urida biha batil. Kalimatnya bener, nek jatahe mati dikersake pangeran mati, jatahe urip dikersake pangeran urip. Memang bener kalimatnya, tetapi urida biha batil. Pemaknanya itu diselewengkan. Nanti kamu akan semakin ketemu dengan hal kayak gitu menjelang pemilu. Makanya saya ya ini sambil sosialisasi supaya kita itu menjadi pemilih yang cerdas gitu, walaupun tidak ada sponsornya. Gitu loh ya. Jadi kita ketika ngaji seperti ini tuh harus benar-benar memahami ternyata kita itu disuruh menghilangkan ego kita dengan cara ketika itu bukan bidang kita ya serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Yang dimaksud ala dzikri siapa? Apa maksudnya? Ilmu, kepada sahibul ilmu. Ketika kita nggak tahu masalah A, ya tanyakan pada ahlinya masalah A. Nggak ngerti masalah medis, takoni karo dokter. Soalnya saya sering menemukan hal kayak gini di masyarakat. Seakan-akan kiai itu menjadi orang yang serba bisa. Ini bahaya. Bahaya. Nah, kalau bisa ketika kamu melihat fenomena ini di lingkaran keluargamu, sidik-sidik memberikan ilmu mula dengan cara yang baik tentunya. Al-mau'idhah al-hasanah. Jangan sampai kamu memberikan nasihat mentang-mentang kamu duwe ilmu anyar tembe kulak saka ngaji ning endi Darun Najah misalnya. Terus kemudian kamu pulang nyalake wong tuamu, yo ora kok kuwi. Nah, jangan juga. Ya tetap harus dengan cara yang baik. Karena perintah agama kita itu kita harus berlaku baik meskipun itu sebuah kebenaran. Tetapi pada hari ini disalahartikan, sampaikan kebenaran walaupun pahit, itu yang digarisbawahi. Padahal kita harus wajadilhum billati hiya ahsan. Kita harus menyampaikan ketika kita mengkonter seseorang itu juga dengan cara yang baik. Hari ini tuh orang-orang lupa, wis pokoknya kuwi hal bener, mbok kuwi ngloroni atine wong apa ora bodo amat saya. Nah itu saya kira cukup ya, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf ini saya telat. Untuk ujian kemarin Mas Halim tanya ya, ujiannya apa? Ya ada ujian ya Mas? Ya, siapa yang mau membuatan itu? Ya kalau ada ujian nggak apa-apa, ujian saya senang itu. Tapi ujiannya tak bikin sepena ini. Kalian nanti membuat video pendek 1 menit. Nggak usah kalau misalkan kok aku kita ora gagah ya, sok muncul yang kamera ki ndredeg gitu misalnya. Iya ora usah muncul yang kamera, umpetan ya. Tapi kamu membuat semacam video edukasi tentang apa sih makna takwa itu. Takwa menurut kalian tuh gimana? Jawab dengan video 1 menit. Itu ujiannya. Nanti kalian nge-tag akun ini Darun Najah, terus di follow. Ini jangan-jangan santrinya sendiri nggak buat yang follow nih. Hah? Udah pada follow belum? Sudah, ini di follow, itu wajib hukumnya, nanti dicek ya pengurus. Itu follow Darun Najah, terus sama support akun kita, akun saya Ngaji Ustadz. Ya, itu di follow sama di tag juga, supaya kita bareng-bareng menggelar dakwah. Karena hari ini di TikTok itu banyak orang komentar ini yang lagi rame tentang nasab habaib. Ketok-ketoke wong kuwi tiba-tiba menjadi ahli nasab dadaan kabeh ngono kuwi. Nah, ini harus dijawab itu dengan hal-hal yang sifatnya itu ilmu. Makanya saya minta nanti membuat video itu dengan syarat-syarat tadi, tolong dibuat sing tenanan, diniati untuk dakwah. Jangan membuat akun bodong. Saya temukan di ujian kemarin itu banyak akun-akun yang anonim ya. Didelok diklik ora ono fotone, postingane biji, follower-e 0. Ini dikira astagfirullah, janganlah. Kalian nggak apa-apa, nggak usah malu. Saya nggak akan kepo tentang status kalian, tenang aja. Ya, jadi dibuat video 1 menit pakai akun real punya kalian. Terus tadi di follow 2 akun itu. Terus di tag juga. Nanti yang paling bagus 1 orang tak kasih buku gratis. Ya itu hadiah dari saya. 1, pengennya piro? Hah? 3? 3, saya tak hitung sih. Loro wae lah, 2 ya. 2, laki-laki 1, 1 perempuan.
Ya 2. Yang terbaik nanti tak kasih buku. Ya insya Allah semoga diberikan kesehatan lah, dengan kalian juga lancar nggarapnya, saya yang lancar ngoreksinya gitu ya. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.